Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Fauzi dari TIFRP 19 CIDA. Di sini saya akan menjelaskan tentang tunneling. Tunneling adalah dasar dari VPN untuk membuat jaringan private melalui jaringan internet. Tunneling juga merupakan proses yang memiliki tujuan membuat satu jenis paket data jaringan menjadi jenis data lainnya, atau suatu pembungkusan protokol ke dalam paket protokol. Tunneling pada VPN memanfaatkan fitur enkripsi yang gunanya melindungi data supaya tidak dapat dilihat oleh pihak yang tidak memiliki izin. Jenis-jenis tunnel. Ethernet over Internet Protocol merupakan protokol pada mikrotik router OS yang membuat sebuah network tunnel antar mikrotik router di atas sebuah koneksi TCP/IP. Sehingga apabila kita ingin menyambungkan router 1 ke router 2, kita harus menggunakan satu segmen network yang sama atau bridge. IPsec merupakan seperangkat protokol yang didefinisikan oleh Internet Engineering Task Force atau IETF untuk mengamankan pertukaran paket melalui jaringan IP. IPv6 tidak dilindungi seperti internet. IP atau IP in IP merupakan protokol sederhana yang merangkum paket IP di IP untuk membuat tunnel atau saluran antara dua router. L2TP atau Layer 2 Tunneling Protocol merupakan terowongan atau saluran yang aman atau tunnel secure yang gunanya untuk mengatur alur IP yang menggunakan PPP Point to Point Protocol untuk ditransmisikan melalui jaringan TCP/IP. Protokol Point to Point over Ethernet merupakan protokol jaringan untuk mengenkapsulasi frame PPP di dalam frame Ethernet. Protokol Point to Point over Ethernet ini juga digunakan oleh ISP, Internet Service Provider, yaitu sebuah perusahaan yang menyediakan jasa sambungan internet dan jasa lain yang berhubungan untuk membagikan alamat IP untuk klien berdasarkan autentikasi dengan username. Protokol tunneling point to point adalah metode untuk mengimplementasikan VPN dengan banyak masalah keamanan yang diketahui dengan menggunakan saluran kontrol TCP dan saluran GRE (Generic Routing Encapsulation) untuk merangkum PPP protokol point to point. Jenis tunnel ada dua. Compulsory tunneling. Dengan compulsory tunneling ini, koneksi dibuat antara dua server VPN, dua perangkat akses VPN, router VPN. Dalam hal ini, klien memanggil masuk ke server akses jarak jauh dengan menggunakan salah satu dari metode berikut ini, melalui LAN lokal atau melalui koneksi internet. Yang kedua, voluntary tunneling. Voluntary tunneling, klien memulai proses memulai koneksi dengan server VPN. Salah satu persyaratan tunneling voluntary adalah koneksi yang ada antara server dan klien. Ini adalah koneksi yang digunakan klien VPN untuk membuat koneksi tunnel dengan server VPN. Protokol tunneling. Protokol dari tunneling tersebut adalah satu, protokol penerusan titik ke titik atau PPTP. Yang kedua, protokol tunneling lapisan 2 atau L2TP. Protokol tunneling di sini memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Perawatan tunnel melibatkan penciptaan dan pengelolaan terowongan atau saluran. Transfer data VPN. Hal ini berkaitan dengan pengiriman aktual data VPN enkapsulasi melalui tunnel. Cara kerja tunneling. Ada dua jenis koneksi VPN PPTP atau protokol tunneling point to point dan L2TP, protokol tunneling layer 2. Kedua terowongan PPTP dan L2TP ini merupakan sesi lokal antara dua titik akhir yang tidak sama.
Jika keduanya harus berkomunikasi, jenis tunneling perlu dinegosiasikan antara titik akhir, baik PPTP atau L2TP. Maka ukuran yang lebih dapat dikonfigurasi seperti enkripsi, penetapan alamat, kompresi, dan lain-lain. Perlu dikonfigurasi untuk mendapatkan keamanan terbaik melalui internet. Komunikasi terowongan logis pribadi berbasis komunikasi ini dipelihara dan diakhiri dengan protokol manajemen terowongan. Data bisa dikirim setelah tunnel berada di tempat dan klien atau server dapat menggunakan terowongan yang sama untuk mengirim dan menerima data di internet network. Transfer data tergantung pada protokol tunneling yang digunakan untuk transfer. Kesimpulannya, dari pemaparan yang sudah saya jelaskan di atas, kita bisa mengetahui pengertian dari tunneling, tunnel, dan jenis-jenis yang serta cara kerjanya. Mungkin pemaparan di atas belum sepenuhnya memberikan informasi tentang apa yang kita ingin tahu, tapi semoga apa yang sudah saya jelaskan di atas bisa bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita. Di sini ada juga contoh soal tunneling. Ada 5 soal jenis tunneling. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.